Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Rodatul Janah dari Teknik Sipil Untirta dengan akhiran NIM 51 akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari kesetimbangan kimia. Yang pertama ada pengertian reaksi kesetimbangan, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi homogen dan heterogen, menentukan hasil bagi reaksi atau Ki, dan hubungan antara Kc dan Ki. Yang pertama ada pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Hal ini biasa disebut dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Kondisi setimbang akan tercapai apabila laju pembentukan produk sama dengan laju kembali penguraiannya. Dengan kata lain, laju ke kiri sama dengan laju ke kanan. Persamaan reaksi dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian, simbol dari reaksi kesetimbangan kimia itu merupakan panah dua arah. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama adalah reaksi bolak-balik atau reversibel. Pada umumnya, reaksi kimia itu ada dua. Yang pertama adalah reaksi satu arah atau irreversibel dan reaksi dua arah atau reversibel. Untuk contoh dari reaksi satu arah adalah pembakaran, di mana produk tidak akan bisa menjadi reaktan kembali. Yang kedua ada bersifat dinamis. Jika kita melihat kesetimbangan kimia secara makroskopis, maka kesetimbangan tidak akan berubah atau statis. Namun, jika kita melihat secara mikroskopis, kesetimbangan kimia berjalan dalam dua arah. Yang terakhir ada sistem tertutup, di mana zat-zat yang berada dalam reaksi tidak akan meninggalkan sistemnya. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Dan yang akan saya jelaskan adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini adalah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Dengan reaksi persamaan sebagai berikut, maka rumus Kc adalah konsentrasi dari produk pangkat dari koefisien produknya dibagi dengan konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien reaktannya. Dan untuk Kc, fase yang berlaku dalam rumus Kc ini adalah larutan atau aquos dan juga gas. Dalam tetapan kesetimbangan Kc ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Untuk kesetimbangan homogen, ini merupakan di mana kesetimbangan antara produk dan reaktannya memiliki fase atau jumlah atau wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah di mana kesetimbangan yang terjadi saat produk dan reaktan berasal dari fase atau wujud yang berbeda. Selanjutnya ada contoh soal. Yang contoh soal pertama ditanya untuk hitunglah Kc dari reaksi pembentukan N2 plus O2 membentuk NO. Kemudian yang kita ketahui adalah mol mula-mula dari N2 dan O2 dengan N2 0,5 mol dan O2 sama dengan 0,4 mol. Kemudian nilai dari NO setelah setimbang adalah 0,2 mol. Sehingga kita masukkan ke dalam MRS di setimbang. Selanjutnya, maka kita akan mengetahui reaksi dari NO yaitu 0,2 dan reaksi dari N2 dan O2 dengan menggunakan perbandingan koefisiennya, maka masing-masing dari N2 dan O2 mempunyai nilai 0,1 mol. Sehingga kita mengetahui mol dari N2 dan O2 yaitu 0,4 dan 0,3. Setelah kita mengetahui mol dari masing-masing zat, maka kita dapat mengetahui molaritasnya. Maka kita dapat mengetahui molaritas tiap-tiap zatnya yaitu sebagai berikut. Setelah kita mengetahui molaritasnya, maka kita dapat memasukkan nilai molaritas ke dalam rumus Kc-nya. Maka kita mengetahui nilai Kc dari reaksi persamaan di atas yaitu 1/3. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Penguapan CCl4 membentuk keadaan setimbang. Menurut reaksi, CCl4 liquid membentuk CCl4 gas. Tuliskan tetapan kesetimbangannya. Maka, Kc dari
CCl4 di atas sama dengan konsentrasi CCl4 pangkat 1. Yang kedua, yang terakhir contoh soal ketiga adalah silika gel digunakan untuk mengikat air dan udara dan membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Kemudian tuliskan tetapan kesetimbangannya. Maka jika kita melihat dari fasanya, Kc yang terbentuk sama dengan 1 per konsentrasi H2O pangkat N. Setelah itu ada hasil bagi reaksi. Jika Q-nya sama dengan Kc, maka reaksi telah mencapai kesetimbangan. Jika Q-nya kurang dari Kc, untuk mencapai kesetimbangan, maka reaktan akan bergeser ke arah produk atau dari arah kiri ke arah kanan. Jika Q-nya lebih dari Kc, untuk mencapai kesetimbangan, maka produk akan bergeser ke arah reaktan atau dari arah kanan ke arah kiri. Kemudian hubungan antara Kc dan Q termuat di dalam sebuah tabel. Di dalam tabel ini ada reaksi dibalik, reaksi dua langkah, koefisien dikalikan dengan N, dan reaksi dengan padatan atau zat cair murni, misalnya A dalam bentuk solid dan B dalam bentuk liquid. Masuk ke contoh soal yang pertama. Gas coklat NO2 berada dalam kesetimbangan dengan gas tabel warna N2O4. Dengan Kc yang diketahui, yang ditanya adalah Q-nya apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Kc. Kemudian Kc-nya kita tahu dari soal, maka kita akan mencari Q-nya dengan menggunakan nilai dari molaritas produk dibagi dengan nilai molaritas reaktan dipangkatkan oleh koefisien masing-masingnya dan didapatkan nilai 110. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa Q-nya kurang dari Kc, sehingga untuk mencapai kesetimbangan, maka reaktan akan bergeser ke arah produk. Kemudian contoh soal yang terakhir, yang ditanya adalah hitunglah konsentrasi masing-masing zat pada keadaan setimbang, karena dalam pertanyaan ini yang diketahui, molaritas yang diketahui adalah molaritas mula-mula sebelum keadaan setimbang. Dan nilai Kc pada reaksi tersebut. Yang pertama, kita cari dulu nilai Q-nya. Untuk mencari nilai Q sama dengan konsentrasi produk mula-mula dibagi dengan konsentrasi reaktan mula-mula dan didapat Q-nya sama dengan 19,5. Dan jika kita bandingkan dengan Kc-nya, maka nilai Q kurang dari Kc, sehingga reaktan bergeser ke arah produk atau bergeser ke arah kanan. Setelah itu, untuk mencari nilai dari molaritas setimbang, maka kita dapat menggunakan MRS dengan nilai mula-mula yang kita ketahui dan reaksi yang tidak kita ketahui, maka kita dapat menggunakan pemisalan. Jika H2 kita misalkan dengan nilai X, maka I2 pun sama X, dan 2HI adalah 2X. Setelah ini, kita dapatkan nilai dari nilai molaritas setimbangnya. Kemudian, nilai molaritas setimbang ini kita dapat masukkan ke dalam rumus Kc-nya, sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 50,3x kuadrat min 0,654x plus 8,9 dikali 10 pangkat min 4, di mana hasil ini membentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kita dapat menggunakan rumus dari x1,2 sama dengan min B plus minus akar dari D per 2A untuk mencari nilai molaritas reaksinya. Sehingga didapat X1 sama dengan 0,0114 molaritas dan X2 sama dengan 0,00156 molaritas. Dilihat dari nilainya, maka X1 tidak memungkinkan untuk menjadi nilai molaritas reaksi karena nilainya lebih besar daripada molaritas mula-mulanya. Sehingga yang memungkinkan untuk menjadi nilai X sama adalah X2. Setelah kita mengetahui nilai X-nya, maka kita dapat mengetahui nilai molaritas setimbangnya, yaitu dengan H2 sama dengan 0,004667 molaritas, I2 sama dengan 0,00258 molaritas, dan HI sama dengan 0,02552 molaritas. Sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.